Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alaya sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah yang maha menatap, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang menggenggam langit dan bumi, dan semua kita ini hari ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surat yang ke nomor 103, 3 ayat. Surat yang cukup familiar. Bahkan surat ini suka dibaca oleh anak-anak madrasah ketika mereka mau pulang. Dan ini menjadi satu surat fardu ain, wajib, ketika ayat ini dibaca oleh anak-anak kita di madrasah. Diawali dengan redaksinya adalah wal asr, demi masa, demi waktu. Artinya di sini Allah bersumpah dengan waktu. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan waktu. Ad-duha di waktu duha, wal fajr di waktu fajr. Artinya waktu ini adalah sesuatu yang memang Allah berikan kepada kita, dan kemudian Allah memberikan kepada kita ini secara gratis. Sampai kemudian ketika Imam Ali radhiyallahu anhu, waktu itu laksana seperti pedang. Kalau kita tidak bisa memanage dengan waktu, maka kita akan bisa terhunus, akan habis dengan waktu itu. Siapa saja demi waktu ini, maka kemudian ayat ini dilanjutkan dengan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Maaf, wal asrinal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, tidak terkecuali semua manusia. Apakah dia orang kaya ataupun orang biasa, semuanya mengalami yang namanya khusrin, mengalami yang namanya kerugian. Jamaah, halo jamaah, kalau kita berniaga, kalau kita berdagang, dan ketika kita berdagang itu kemudian kita mengalami kerugian, apa yang kita lakukan? Halo? Ada suara nih? Pasti kita akan kemudian mencoba untuk menambah dengan modal. Asal jangan pinjol aja ya. Nanti bisa kelilit kita. Tapi ternyata ketika kita sudah ditambah dengan dana segar, dengan dana pinjaman, dengan dana talangan. Oh, ini ada dana talangan ini. Tapi kemudian kita tetap aja mengalami kerugian, apa yang kita lakukan? Pasti kita
lama-lama ini kita bisa bangkrut. Habis kita. Bukan hanya sekedar kita modal, barangkali dengan jenisnya biar kita habis. Ya. Manusiawi ketika kita kemudian mengalami kerugian, pasti kita akan berhenti. Demikian juga dengan waktu. Semua manusia tidak terkecuali. Siapapun kita adanya. Profesi apapun yang kita lakukan. Semua manusia tidak terkecuali. Semuanya mengalami kerugian. Tapi ternyata Allah memberikan kabar gembira. Tidak semuanya orang mengalami kerugian kecuali ilal ladzina amanu. Yang pertama yang kemudian mereka yang tidak akan mengalami kerugian adalah orang-orang yang mengaku dirinya adalah beriman kepada Allah. Maka lebih dari kata 1000 di dalam Al-Quran ini kata-kata iman itu diucapkan dan diungkapkan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian daripada betul-betul orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang mereka terpilih, orang-orang yang mereka kemudian mengaku dirinya, meyakini di dalam hatinya yang kemudian diucapkan dengan lisannya dan kemudian diaplikasikan dalam amal perbuatannya. Sampai begitu pentingnya nilai keimanan kita nanti pada yaumil akhir, di saat nanti manusia mendapatkan siksa di yaumil hisab, di padang mahsyar di akhirat kelak nanti, sampai Allah dipandang perlu untuk menyuruh malaikat Zabaniyah, penjaga neraka jahanam, hei penjaga neraka jahanam, ambillah di antara penghuni neraka yang mereka yang masih memiliki imannya, walaupun imannya itu sebesar biji zarah. Kecil Pak, atom, ya kan, kecil. Tapi itu akan bisa bernilai manakala ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Tetapi itu akan habis manakala kemudian iman ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Luqmanul Hakim dalam surat Luqman mengajarkan kepada kita, ya bunayya, hei anak, la tusyrik billah, jangan musyrik menyekutukan Allah billah kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adim, karena di situ termasuk dosa-dosa yang besar. Artinya orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah, mereka tidak akan pernah ada di dalam hatinya iman, habis hilang. Seperti halnya debu yang nempel di tanah, di karpet, disapu, dipel, hilang tak ada bekasnya. Artinya sehebat apapun kita ibadah kita kepada Allah, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, tapi kemudian di dalam diri kita ada sesuatu yang kemudian besar daripada Allah, maka itu dikategorikan kita bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini bagaimana poin pentingnya adalah kita menjaga nilai iman. Sebagaimana saudara-saudara kita hari ini yang kena dampak ya dengan terjadinya gempa bumi, ya saudara-saudara kita boleh jadi mereka kehilangan keluarga, boleh jadi mereka kehilangan jiwa, harta. Tapi jangan pernah mereka kemudian kehilangan iman yang di dalam diri mereka masing-masing. Ini pentingnya bagaimana nilai iman ini harus senantiasa kita jaga. Dan hari ini kita mencoba untuk menjaga nilai-nilai iman ini melalui kualitas ibadah salat subuh secara berjamaah, konsisten, istiqomah. Ya. Ini adalah salah satu cara supaya iman kita dicas hari ini. Karena ukuran iman ini bisa dilihat di antara dua waktu, di antara waktu Isya dan waktu subuh. Lihat, ya sedikit, ya kan. Kalau kemudian subuh ini nanti siang seperti sholat Jumat, berarti tolak ukur Masjid Al-Kahfi ini akan terlihat kualitasnya di waktu subuh.
Jadi yang pertama adalah orang-orang yang beriman ini mereka tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Lalu yang kedua, apa saja kemudian yang tidak akan mengalami kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ini sampai Allah kemudian memberikan satu reward di dalam surat yang ke-18 di ujung ayatnya, faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang berharap, faman kana yarju liqa'i rabbih, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan. Kita kelak ingin bertemu dengan Sang Khalik, Sang Pencipta yang menggenggam langit dan bumi, yang menciptakan kita dari ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita adanya. Maka jangan sia-siakan pertemuan kita dengan Allah. Syarat yang kemudian diharapkan dari Allah tidak lain seperti ayat yang tadi adalah fal ya'mal amalan shalih. Perbanyaklah kita dengan amal soleh. Terkait dengan amal soleh ini, sebaiknya kita ya lakukan. Dan yang kedua adalah lupakan. Ini rumusnya. Lakukan terus. Kita lakukan amal soleh ini terus menerus. Dan ketika kita sudah lakukan, kemudian apa? Lupakan. Artinya biar Allah lewat malaikatnya mencatat raqib dan atid. Jadi kalau kita melakukan terus, ya kan? Ya. Kita lakukan terus, di samping kita lakukan ini kita lupakan apa yang sudah kita lakukan. Maka sering tersampaikan, ya kan, ketika kita berbuat baik kepada orang lain ini, kita terus berbuat baik, ya kan, ya, dan kemudian kita lupakan kebaikan kepada orang lain dan ingat kebaikan orang lain kepada kita. Ya. Artinya kita lakukan terus kebaikan kepada orang lain, kita lupakan kebaikan kita kepada orang lain, karena tidak ada sesuatu pun yang ya yang tidak terlihat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mencatat semua yang kita lakukan. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengajak kepada kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Selama kemudian kita mengajak kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan itulah yang kemudian suatu pekerjaan yang baik, itulah mengajak kebaikan sambil kemudian kita memberikan bagaimana ketika kita diberikan ujian oleh Allah dengan kesabaran. Ini poin bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Dan kemudian ayat inilah sebagai bagian dari ayat yang melingkupi dari 114 surat. Jadi kalau 114 surat itu terwakili dari satu surat, 103 ini cukup. Manusia ini merenung, berpikir, bermuhasabah, berintrospeksi pada setiap diri kita masing-masing. Maka waktu itu menjadi 3 bagian. Pertama adalah hari ini, kemudian adalah kemarin, dan hari yang akan datang, yaitu hari esok hari. Kemarin adalah waktu yang tidak akan pernah terulang lagi. Biarkanlah hari yang kemarin ini jadi catatan yang terbaik. Dan kita harus selalu mengingatkan hari ini sejatinya harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini amalannya
sama dengan hari yang kemarin. Orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Kemarin biarkan jadi golden memories, kenangan manis kita. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Dan besok adalah hari yang harus sungguh-sungguh kita jemput. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dan setiap diri kita sudahkah mempersiapkan waktu yang terbaik itu untuk besok hari. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, sudah tua tinggal botaknya. Nah, inilah yang saya sampaikan pada pagi ini. Singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semuanya betapa waktu ini begitu cepat berlalu. Siapapun di antara kita mampu membeli jam, tapi kita tidak bisa membeli waktu. Semahal apapun jam kita mampu dengan beli, tapi tidak bisa kita membeli dengan waktu. Maka manfaatkan waktu kita hari ini, mudah-mudahan waktu hari ini lebih baik daripada hari yang sudah kita lalui. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kebaikan-kebaikan, dan semoga kebaikan ini menghantarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafiqu majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika kalimah sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan hari ini hamba-Mu duduk bersimpuh di masjid yang kami cintai. Seraya mengangkat tangan kami memohon kepada-Mu, ya Rabb, berikanlah sisa waktu yang kami lalui ini betul-betul sisa waktu yang bisa membawa manfaat untuk diri kami, manfaat untuk keluarga kami, dan bisa membawa manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kami. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami jadi bagian orang-orang yang bisa menjadi manfaat untuk segenap manusia yang ada di muka bumi ini. Ya Rabb, tuntunlah kepada kami, berikan hidayah petunjuk kepada kami, dan mudahkanlah kami untuk senantiasa ada dan ketaatan kepada-Mu, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, hamparkanlah kepada kami pintu ampunan-Mu, ya Rabb. Sebusuk apapun diri kami, sekelam apapun masa lalu kami, dan karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Berikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan solehat. Ya Rahman, ya Rahim, ada di antara saudara kami yang hari ini terpuruk, yang hari ini mereka sedang gelisah, yang hari ini mereka sedang mendapatkan musibah, ujian dari-Mu, ya Rabb. Berikanlah kepada mereka kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, sehingga di balik musibah ini ada hikmah yang ada tersembunyi, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, kumpulkanlah kami kelak nanti di padang mahsyar-Mu, ya Rabb, dengan orang-orang yang soleh, dengan para tabi'in tabiat, dengan para nabi wali-wali-Mu, ya Rabb, dan kelak kumpulkan kami dalam surga-Mu, ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah hadiah wa likulli sholli as'al wal ijabah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala ya Rabbana sallallahu alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil